Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih Bang limit dari es pinjam saya kecil? Kapan naiknya ya Bang? Seperti itu. Nah, di sini saya note dulu ya, bukan berarti mengajak ataupun mempromosikan. Ini hanya untuk tutorial dan hanya untuk pendidikan saja. Nah, di sini kemarin ada yang bertanya, "Bang, saya itu suka pakai kok es pinjamnya kecil. Cara naikin limitnya bagaimana?" Nah, di sini kalian jangan terjerumus memakai terus-menerus ya. Kalian harus pakai ini tuh waktu darurat saja. Nah, contoh di sini ada akun saya ya. Akunnya udah berapa lama Bang? Terus kenapa bisa besar ataupun kenapa bisa banyak seperti itu pengambilannya ya. Nah, di sini saya juga ingin cepat melunasinya. Udah pusing ya teman-teman. Karena saya juga di sini pemula ya. Saya sharing langsung. Nah, kita akan melihat limitnya ya. Di sini limit ini dipakai hanya untuk darurat saja. Warning ya, jangan semuanya diambil. Ingat ini ada bunganya ya. Nah, terlepas dari itu, di sini total limitnya 20,6. Ini berapa lama? Biasanya ini teman-teman hampir mau 3 tahun akunnya ya. Saya klik back. Nah, di sini apakah dengan belanja rajin itu biasanya bakalan naik? Itu jawabannya tidak ya. Terus di sini apakah sering belanja menggunakan SPayLater itu bisa naik? Jawabannya tidak juga ya. Bisa ya, bisa tidak, seperti itu. Kecuali kalau misalkan kalian rajin memakainya, kalau di SPayLater pastinya cepat naik seperti itu. Kalau di es pinjam biasanya ini tidak berpengaruh ya. Kalian bisa lihat di sini penilaiannya hampir 88, yang artinya saya sudah berbelanja 88 kali. Nah, di sini saya ulasannya hampir 1000, koinnya ada banyak di sini habis ya, bukan sombong, ini hanya ulasan. Terbantu 11, dilihat 3000, 3,9 ribu seperti itu ya. Dilihat sama siapa Bang? Seperti itu ya. Ini penilaian saya teman-teman, dilihat oleh orang lain ya. Ini yang belum dinilai. Nah, yang belum dinilai banyak sekali di sini. Kalau di scroll banyak sekali ya. Ini hampir tiap bulan belanja terus ya, seperti itu. Ini ulasan yang sudah saya semuanya ya, ini total semuanya yang sudah diulas seperti itu. Nah, jadi tidak berpengaruh sekali kalau misalkan saya belanja tiap hari ataupun belanja sehari hampir 5 juta misalkan ya, karena ingin ada kenaikan dari fitur yang ini ya. Tidak bisa teman-teman. Yang penting di sini ini rajin pakai ya, rajin pakai dalam artian kalau darurat seperti itu ya. Jangan tergoda sama limit yang besar, tapi fungsinya itu kalian fungsinya pakai dengan bijak seperti itu. Nomor 2 di sini, buat apa ini besar ataupun kecil? Kalau misalkan tidak butuh ya, kalian jangan pakai. Nomor 3 di sini teman-teman jangan tergiur sama yang semua yang instan ya. Karena kalau misalkan ini instan terus kalian mau langsung besar, misalkan beliin HP ya, mau langsung ngambil dari fitur es pinjam ini, misalkan ngambil 5 juta, itu bunganya lumayan besar seperti itu. Saya akan mencontohkan di sini ya. Jadi teman-teman ini harus dengan bijak untuk usia 20 tahun ke atas. Jadi saya ini mengeser langsung dengan beberapa pengalaman saya, ambil positifnya ya teman-teman, seperti itu. Contoh yang ini nih 5,5. Nah, ini saya akan ngekliknya di sini. Bila kalian ngambilnya seperti ini, maka di sini ada biayanya sekitar mau 2 juta. Bayangin aja teman-teman. Ambil yang 5 ya, yang 5 bunganya 2. Jadi totalnya hampir 7 juta teman-teman yang harus kalian siapkan. Nah, di sini 2 jutanya kemana? Yaitu 2 jutanya ke perusahaan sekaligus masuk. Nah, jadi sini kalian pakai logika aja sih. Di sini kalau misalkan berapa bulan ya, misalkan isi 9 bulan lamanya, ini sudah ngebantu, tapi di sini ada biaya. Apakah jawabannya mampu atau tidak? Kalau tidak, kalian jangan jalankan, sekali-kali saja ya teman-teman. Karena kalau misalkan ini tidak terpenuhi ya, atau sama bunganya, ini bisa dinonaktifkan teman-teman, dan bisa berbahaya sekali kalau OJK-nya merah seperti itu ya. Yang merah yang berarti di sini misalkan 1 bulan tidak bayar, 2 bulan, 3 bulan, nanti kredit call ya. Kalau di OJK itu bakalan merah. Biasanya pulihnya berapa lama Bang dari call?
biasanya ada orang yang belum pernah pakai callnya call 1 alias bisa kemana aja, ke bank kemana aja ya disetujui. Kalau misalkan udah callnya 2, 3, 4, bahkan udah callnya udah 5 ya misalkan, yang artinya ini udah zona merah, udah gagal bayar ya. Kalau zona merah ini itu hampir 1 tahun lebih baru ini bakalan bisa dihapus ya zona merah ini, seperti itu. Zona merah ini gara-gara apa bang? Nah biasanya karena ini belum bayar 1 bulan, ini belum bayar. Ini total 1 kali pinjaman teman-teman, contoh ya. Apalagi kalau banyak ini tidak mampu, waduh berbahaya sekali ya. Jadi bakal gini teman-teman, kalau yang terjadi sama kalian ini tidak terbayar, minjam lagi, ini terbayar, minjam terus aja gitu ya teman-teman, sampai menggunung ke atas yang akhirnya gagal bayar, seperti itu, gagal bayar. Nah kalau sudah gagal seperti itu sangat berbahaya sekali ya. Contoh aja saya di sini ya, alhamdulillah lancar ya, tapi jangan ditiru. Nah itu teman-teman, jadi tidak berpengaruh kalau misalkan berbelanja atau usia akun berpengaruhnya sedikit ya. Jadi kalian harus ambil logika aja sih, buat apa gede-gede ini ya. Yang penting kalau mau beli handphone ya nabung dulu ya, kecuali darurat misalkan beli yang murah dulu. Nomor 3 ini ambil fungsinya ya, jangan egonya. Kalau misalkan egonya mau beli iPhone yang terbaru, iPhone 17 ya mungkin beda sedikit lah sama iPhone 15, mau upgrade juga ini kan bedanya sedikit. Kecuali kalau kalian pakai Samsung J Prime terus di upgrade ya ke Xiaomi 15, itu speknya bakal jauh berbeda dan itu upgrade-nya ini sangat-sangat jauh ya. Nah jadi itu baru kerasa kalau mau upgrade. Nah kembali lagi ke laptop, kalau kalian mau beli ya, kalau ininya mau naik ya pikir-pikir terlebih dahulu lah. Kalau ini mau beli buat beli handphone contoh, nanti ada bunganya seperti itu. Kalau mau menggunakan beli handphone buat memakai yang ini pay later boleh saja ya, tapi lihat yang 0 cicilan. Nah nanti kita akan membahas teman-teman cara membeli handphone dengan bunga relatif rendah ataupun tidak ada bunganya ya, yaitu mau di Shopee ataupun teman-teman mau di platform lain. Bagaimana sih bang caranya ya? Nah karena di menu Shopee sudah banyak sekali fitur-fiturnya ya teman-teman. Itu juga bagi orang-orang yang mampu, kalau tidak mampu jangan ambil sekali-kali ya. Di sini tidak mempromosikan atau melarang, tergantung dari kalian. Ini hanya untuk pendidikannya. Nah di sini ada 2 ya, ini juga bisa dipakai buat handphone, ini juga bisa buat handphone. Nanti bagaimana caranya secara offline, kalau yang ini secara offline dan online bisa seperti itu. Oke nih kita akan membahasnya. Nah saya sudah mempunyai limit segini sekian untuk membeli. Bagaimana caranya? Oke nanti di video selanjutnya kita akan langsung membahas dari fitur yang ini. Jadilah anak pintar dan pahami literasi keuangan ya, biar kalian tidak boros-borosan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.